Ya, sebenarnya pengerahan personil militer itu kan sifatnya instrumental, tetapi harus diatur melalui sebuah keputusan politik negara. Nah, kalau dikerahkan begitu saja, maka itu justru keluar dari fungsi konstitusional TNI. Nah, karena itu bukan bagian dari urusan pertahanan. DPR tidak sedang terancam oleh serangan militer dari luar negeri atau serangan musuh luar negeri yang katakanlah mengancam kekuatan pertahanan kita atau mengancam kedaulatan nasional kita atau integritas teritorial kita atau keselamatan segenap bangsa kita. Tiga ancaman yang sebenarnya ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Pertahanan dan juga Undang-Undang TNI untuk menjadi dasar bagi pengerahan personil militer. Karena itu sebaiknya itu tidak dilakukan. Nah, ini akan semakin menormalkan pengerahan personil yang sudah dilakukan selama ini. Pengamanan Kejaksaan Agung, pengamanan gedung Mahkamah Agung. Kita tahu bahwa di balik cerita itu sebenarnya tidak ada urusan pertahanan. Tidak ada ancaman pertahanan dari musuh negara di luar negeri. Entah itu Malaysia, entah itu misalnya Australia dan lain sebagainya. Bahkan dalam kasus Kejaksaan Agung terasa sekali ada persaingan antara kejaksaan dengan kepolisian. Ada ketidakpercayaan antara kejaksaan dan kepolisian. Sehingga pengamanan yang seharusnya dilakukan oleh kepolisian justru dilakukan oleh militer. Demikian pula di Mahkamah Agung. Alasannya misalnya karena sudah ada hakim agung dan karena pengadilan militer di bawah Mahkamah Agung. Itu berbeda dengan pengerahan personil militer untuk pengamanan. Jadi yang dimaksud oleh undang-undang mungkin penempatan jabatan struktural. Di Kejaksaan Agung ada Jampitmil, di Mahkamah Agung ada hakim pidana militer. Itu adalah jabatan-jabatan struktural yang memang menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 dibolehkan akhirnya sebagai titik kompromi. Sebenarnya nggak boleh, sebenarnya tidak boleh sama sekali, tapi itu diperbolehkan, yaitu adanya katakanlah TNI aktif di jabatan-jabatan sipil. Nah, sebenarnya di Kejaksaan Agung pun nggak boleh sampai undang-undang TNI itu direvisi. Jadi undang-undang itu direvisi dan membolehkan Kejaksaan Agung setelah dilakukan pengangkatan jabatan struktural Jampitmil itu. Jadi undang-undangnya dilanggar lebih dahulu, baru undang-undangnya dirubah untuk membenarkan pelanggaran. Nah, demikian pula dalam kasus Mahkamah Agung. Jadi, kalaupun ada penempatan hakim agung, itu adalah penempatan jabatan struktural. Sementara pengerahan militer di luar jabatan struktural, seperti pengerahan pengamanan secara instrumental, itu nggak boleh. Itu harus tetap ada di dalam ranah kepolisian. Karena ancaman ancaman yang dihadapi oleh Mahkamah Agung misalnya, dugaan saya adalah ancaman teror terhadap hakim, ancaman intimidasi, atau mungkin ancaman pembunuhan karena dulu pernah terjadi pembunuhan terhadap seorang hakim yang menangani perkara-perkara sensitif. Demikian pula dengan Kejaksaan Agung, Jaksa Agung atau jaksa-jaksa agung muda atau jaksa-jaksa secara umum yang mungkin tengah menghadapi situasi berbahaya, keselamatan jiwanya atau keselamatan keluarganya dari kemungkinan diintimidasi, dibunuh, atau diserang dengan kekerasan fisik. Dan kalau itu benar, itu wewenangnya ada pada kepolisian. Nah, kalau tidak dipercayakan kepada kepolisian, untuk apa ada kepolisian? Ini yang saya kira harus dikoreksi. Jadi pengamanan DPR juga demikian. DPR itu terancam dari apa? Katakanlah dari demonstrasi yang kemarin dalam 28 Agustus, 29 Agustus terlihat berujung dengan penyerangan atau pembakaran gedung-gedung DPRD di berbagai daerah. Karena itu mungkin ada pertimbangan, ya diperlukan antisipasi, ya boleh. Tapi bukan dengan militer, dengan pihak kepolisian. Kecuali negara sudah dideklarasikan keadaan darurat. Itu pun kalau daruratnya darurat militer. Darurat sipil itu masih dalam kendali kepolisian. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.